Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai bencana alam yang sebelumnya sudah dibahas di materi sebelumnya di bagian litosfer, yaitu tentang gempa bumi dan gunung berapi meskipun sedikit. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, Ibu ada pertanyaan. Bagaimanakah pengalaman kalian mengenai bencana alam? Nah, jadi coba kalian ingat-ingat bencana alam apakah yang pernah kalian rasakan dan kira-kira faktor penyebabnya itu apa? Nah, sudah diingat-ingat belum? Jadi sekarang kita mulai bahas ya. Jadi bencana alam itu memiliki dua jenis. Jadi yang pertama itu ada bencana alam yang ada di darat dan juga ada bencana alam yang ada di laut. Nah, bencana alam yang ada di darat itu beberapa contohnya itu adalah gempa bumi. Lalu ada juga letusan gunung berapi, lalu ada angin puting beliung, dan yang terakhir itu adalah banjir dan tanah longsor. Lalu yang kedua, bencana alam yang ada di laut itu adalah contohnya ada tsunami dan juga ada badai siklon. Nah, akan tetapi bencana alam itu tidak hanya terbatas pada contoh-contoh yang Ibu sebutkan. Akan tetapi bencana alam itu ada sangat banyak dan di sini hanya ada sedikit contoh yang mungkin biasa kita temui. Lalu selanjutnya, pertama kita akan membahas tentang gempa bumi terlebih dahulu. Jadi gempa bumi itu adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik, yaitu gelombang yang merambat di permukaan bumi. Nah, biasanya sebelum itu kita bahas lagi. Titik pusat gempa bumi disebut hipocentrum dan permukaan di atasnya itu dinamakan epicentrum. Alat yang digunakan untuk mencatat gelombang seismik adalah seismograf, sedangkan besarnya energi gempa dinamakan skala Richter. Ilmu yang mempelajari gempa bumi itu adalah seismologi. Jadi jangan sampai tertukar ya. Ya, jadi biasanya saat kita menonton berita tentang gempa bumi, biasanya kan ada lingkaran-lingkaran merah di peta. Nah, itu dinamakan epicentrum. Lalu kedalamannya atau titiknya itu hipocentrum. Jadi, jangan sampai tertukar. Nah, masih tentang gempa bumi. Jadi, penyebab gempa bumi itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah gempa bumi tektonik yang biasanya disebabkan oleh aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng-lempeng secara mendadak. Nah, pergeseran lempeng-lempeng ini tuh maksudnya pergerakan lempeng-lempeng yang sebelumnya kita bahas di materi mengenai litosfer. Jadi ada pergerakan ketika lempeng saling bertumbukan, lalu ketika saling menjauh, dan yang terakhir itu ketika lempeng-lempeng bumi saling bergesekan. Lalu selanjutnya itu adalah gempa bumi runtuhan. Nah, biasanya disebabkan oleh runtuhnya pertambangan. Jadi kan karena kita sedang menambang, maka bentuk pertambangan itu seperti gua-gua kecil. Nah, apabila pertambangan tersebut itu runtuh, maka akan timbul gempa bumi. Biasanya gempa bumi ini sangat jarang terjadi dan gempa bumi tersebut tidak terlalu besar dan bersifat lokal. Jadi hanya di daerah sekitar saja. Jadi tidak terlalu sampai jauh sekali. Lalu selanjutnya itu ada gempa bumi buatan. Nah, biasanya gempa bumi buatan itu disebabkan oleh aktivitas manusia. Contohnya seperti ledakan dari dinamit. Nah, selain ledakan dari dinamit, contoh gempa bumi dari ledakan itu adalah ketika ledakan yang ada di Lebanon. Jadi mungkin kalian masih ada yang ingat berita tentang ledakan di Lebanon. Ledakan dari bahan baku yang mudah meledak. Nah, ketika itu kan meledak cukup besar, sehingga ledakan itu menimbulkan gempa. Nah, selanjutnya ada gempa bumi vulkanik. Biasanya disebabkan oleh aktivitas magma. Biasanya terjadi sebelum gunung api meletus. Jadi ketika gunung api akan meletus itu akan timbul gempa bumi. Jadi salah satu tandanya gunung meletus itu adanya gempa bumi. Nah, tadi Ibu sempat membahas tentang seismograf kan. Jadi seismograf itu adalah alat untuk merekam gempa bumi. Nah, alat itu kira-kira seperti ini. Jadi ketika gempa bumi itu muncul atau timbul, maka alat di sini yang panjang ini yang seperti tiang akan bergerak naik turun. Nah, kemudian akan dihitung berapakah skala Richternya. Oke, selanjutnya itu ada gunung berapi.
Jadi letusan gunung berapi itu adalah letusan gunung akibat dari endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Nah, masih ingat kan magma? Jadi magma itu adalah batuan encer yang ada di dalam gunung berapi. Hasil letusan gunung berapi itu macam-macam, biasanya berupa gas vulkanik, lava dan aliran pasir serta batu panas, lalu ada juga lahar, lalu ada tanah longsor, gempa bumi, dan abu letusan, dan juga awan panas. Jadi tingkatan status gunung berapi itu ada beberapa tingkatan. Ada normal, waspada, siaga, dan juga awas. Nah, kalau normal itu biasanya belum terjadi kegiatan apa-apa. Jadi belum ada aktivitas apapun. Kalau waspada itu sudah mulai ada kegiatan, tapi masih belum berbahaya. Belum terlalu membahayakan maksudnya. Lalu siaga itu mulai lebih meningkat, dan yang terakhir itu awas. Gunung berapinya itu sudah siap meledak. Jadi, ciri-ciri gunung berapi yang akan meletus itu ada beberapa ciri. Ada beberapa faktor. Yang pertama itu, suhu di sekitar gunung meningkat, jadi lebih panas tentunya. Lalu mata air menjadi kering, lalu sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai getaran atau gempa. Lalu tumbuhan di sekitar gunung layu, jelas karena suhunya itu menjadi meningkat sehingga mempengaruhi tumbuhan. Dan yang terakhir itu binatang di sekitar gunung bermigrasi dan kelihatan gelisah. Jadi biasanya hewan-hewan yang ada di gunung itu akan turun gunung karena mereka sudah merasakan bahwa gunung berapi itu akan meletus. Nah, selain dari gunung berapi, binatang juga dapat mendeteksi adanya gempa bumi. Jadi kadang binatang-binatang itu juga akan merasa gelisah apabila gempa bumi akan terjadi. Lalu selanjutnya itu ada tsunami. Nah, tsunami ini merupakan gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut. Penyebab paling umum itu adalah gempa bumi, sedangkan penyebab lainnya bisa jadi karena longsor, letusan gunung, dan jatuhnya benda besar seperti meteor ke dalam air. Biasanya tsunami itu paling sering terjadi di daerah lingkaran api Pasifik dan palung Sumatera di Samudra Hindia. Nah, jadi ketika tsunami itu akan terjadi, jadi kan karena lempengan itu bergeser atau bergerak, sehingga air itu akan surut, dan ketika lempengan itu bertumbukan, maka air yang masuk ke dalam celah tersebut itu akan keluar, sehingga menimbulkan ombak. Nah, ombaknya itu bisa bermacam-macam. Ada yang kecil sekali, hanya seberapa sentimeter sampai 1 meter itu. Memang ada tsunami yang seperti itu, ada juga yang sangat-sangat besar. Nah, nanti kita akan bahas tsunami lebih lanjut di mitigasi. Lalu selanjutnya itu ada banjir. Jadi penyebab banjir itu ada beberapa macam. Yang pertama itu hujan deras dalam waktu yang lama, lalu pendangkalan hulu sungai. Nah, pendangkalan hulu sungai ini bisa juga disebabkan oleh sampah dan juga bisa disebabkan oleh pasir. Jadi biasanya pasir itu terbawa ketika hujan, kemudian mengendap di hulu sungai sehingga hulu sungai menjadi dangkal. Lalu selanjutnya air laut pasang sehingga menyebabkan banjir rob. Jadi banjir rob itu merupakan banjir yang disebabkan oleh air laut yang pasang. Lalu penebangan hutan sembarangan. Jadi selain pohon itu memberikan oksigen kepada manusia, pohon juga mampu membantu menyerap air hujan agar tidak timbulnya banjir. Lalu selanjutnya itu membuang sampah sembarangan. Jadi karena apabila kita membuang sampah sembarangan ke sungai atau ke daerah lainnya itu, maka akan menghambat aliran air sehingga menimbulkan banjir. Lalu yang terakhir itu tidak adanya daerah resapan. Nah, jadi di sini maksudnya daerah resapan yang sudah disiapkan itu malah ditutupi oleh beton, ditutupi oleh semen, atau bahkan dijadikan bangunan, dijadikan rumah, sehingga seharusnya daerah tersebut meresap air dari hujan, tapi air hujan tersebut tidak dapat diserap sehingga menimbulkan banjir. Lalu selanjutnya itu ada tanah longsor. Nah, jadi tanah longsor itu kalian bisa lihat ya di sini. Jadi tanahnya itu longsor, jadi seperti jatuh seperti itu. Jadi menimbulkan kerusakan dan juga kerugian. Lalu penyebab longsor itu ada gempa bumi, lalu batuan yang kurang kuat,
Jadi ketika mungkin batuannya memang sudah lama, sudah lapuk, sehingga batuan yang seharusnya mampu menahan tanah itu menjadi tidak kuat. Lalu selanjutnya itu ada lereng yang terjal. Dan yang terakhir itu penembagan pohon. Nah, jadi selain membantu menyerap air, pohon juga mampu membantu memperkuat tanah longsor. Lalu selanjutnya itu ada angin puting beliung. Nah, puting beliung itu adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam, yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Biasanya disebabkan oleh awan cumulonimbus, yaitu awan yang tinggi dan padat. Dan juga biasanya angin puting beliung itu terjadi di daratan. Seperti itu. Lalu selanjutnya, yang terakhir adalah badai siklon. Jadi badai siklon itu adalah badai yang terjadi akibat perpindahan uap air dan panas dari lautan hangat ke udara di atasnya, terutama melalui penguapan dari permukaan air laut. Nah, biasanya, ini jelas ya, jadi badai siklon dan angin puting beliung itu hampir mirip. Akan tetapi badai siklon terjadi di permukaan air laut, sedangkan angin puting beliung itu terjadi di daratan. Nah, penyebab badai siklon itu ada berbagai macam. Ada suhu permukaan laut. Jadi biasanya terjadi di suhu permukaan laut yang memiliki suhu 26,5 derajat Celcius. Lalu kondisi atmosfer seperti timbulnya awan cumulonimbus dan juga atmosfer yang lebih lembab. Lalu ada jarak dari garis khatulistiwa. Jadi biasanya badai siklon itu terjadi di daerah yang lebih jarang terjadi di daerah yang lebih dekat dari garis khatulistiwa. Lalu selanjutnya itu ada perubahan kondisi angin terhadap ketinggian permukaan bumi. Nah, mungkin cukup sekian materi kali ini. Tidak terlalu banyak, hanya membahas mengenai bencana alam. Jadi kalian silakan pelajari baik-baik. Lalu minggu depan kita akan mempelajari tentang mitigasi dari bencana alam yang sudah disebutkan. Jadi sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.